Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dikaruniai sehat dan panjang umur sehingga bisa terus mengambil hikmah dan nasihat untuk bekal di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Madinah, bagi Anda yang senang mendengarkan syair-syair Islami, mari kita mengaji, merenungi dan mengambil hikmah dari salah satu syair gubahan guru mulia kita, Ki Haji Raden Muhammad Khalil As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Nuban an-nur cahaya badanna terak benteng bangku nampak gentengnya. Nuban an-nur cahaya badanna terak benteng bangku nampak gentengnya. Jalan tak ada lampuna, jalan pas terang karena cahayana. Pertama, syair ini sangat ringkas dan padat, sangat mudah dicerna oleh akal sehat, mudah dihafal oleh berbagai kalangan yang senang pada senandung syair solawat. Namun tahukah Anda, tanpa disadari melalui gubahan syair tersebut kita sudah mendengarkan makna-makna yang diringkas dari beberapa ayat, hadis, dan kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, media hikmah dan nasihat ini hanya menyajikan makna zahir kalimatnya saja, sesuai dengan keterbatasan ilmu yang dimilikinya. Padahal dan tentunya syair ini jauh lebih luas dan tinggi maknanya, dan pasti terdapat rahasia dan tujuan besar di dalamnya yang tidak mungkin media ini bisa menjelaskannya. Semoga kita bisa mendapatkan barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Melalui syair ini beliau mengajarkan kita tentang bagaimana sifat fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memberitahukan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah insan paling sempurna, baik zahir maupun batinnya. Di antara kesempurnaan sifat fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah badan beliau penuh dengan cahaya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 15 Allah berfirman, sesungguhnya telah datang kepadamu nur atau cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Siapakah nur itu? Siapakah cahaya itu? Nur atau cahaya itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah memang cahaya dan penuh dengan cahaya. Cahaya yang dapat dilihat dengan mata hati atau dengan mata kepala. Cahaya yang menyinari alam semesta sehingga dapat mengenali Tuhannya. Di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang cahaya pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis yang menceritakan bahwa ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melahirkan beliau, dia melihat cahaya yang menyinari istana negeri Syam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Para sahabat pun berusaha menjelaskan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir, ia berkata, aku berkata kepada Ar-Rubayyi binti Muawidh bin Afra, tolong sifatkanlah kepadaku bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Maka ia menjawab, wahai anakku, kalau sekiranya kamu melihat beliau, maka seakan-akan kamu melihat matahari yang sedang terbit. Hadis riwayat Ad-Darimi dan At-Tabrani. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Sayyidina Jabir bin Samurah, ia berkata, saya pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam bulan purnama. Beliau saat itu mengenakan pakaian merah. Aku melihat kepadanya dan juga melihat bulan. Ternyata beliau lebih indah daripada bulan. Di dalam hadis lain ada seorang bertanya kepada Al-Barra bin Azib, apakah wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti pedang? Beliau menjawab, tidak, wajah beliau seperti bulan. Hadis riwayat Bukhari.
karena kesempurnaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bercahaya. Imam Ad-Dibai juga memuji beliau dalam bait syairnya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Al-Habib Zain bin Smith menjelaskan dalam kitabnya bahwa jika dilihat dari kejauhan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia tertampan dan penuh kemuliaan. Jika dilihat dari jarak dekat, beliau adalah yang terbaik dan penuh keindahan. Artinya, dari sisi manapun dan kondisi bagaimanapun, beliau tetap sempurna. Sayyidina Abu Hurairah berkata, aku belum pernah melihat sesuatu yang lebih bagus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan matahari berjalan di wajahnya, dan bila mana tersenyum atau tertawa, wajahnya bersinar laksana bulan purnama. Di antara hadis dan kisah tentang cahaya wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat menyinari malam gelap gulita adalah hadis dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Suatu hari Sayyidatuna Aisyah sedang menjahit baju Rasulullah. Akan tetapi jarum yang digunakan untuk menjahit itu terjatuh, dan tiba-tiba pula lampu saat itu mati, sehingga ruangan pun menjadi sangat gelap. Kemudian saat itu masuklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam ruangan tersebut, dan seketika ruangan itu menjadi sangat terang dikarenakan cahaya yang terpancar dari wajah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat hal itu, Sayyidatuna Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, wajahmu begitu terang dan bercahaya." Rasulullah bersabda, "Celakalah orang-orang yang tidak melihatku di hari kiamat." Mendengar hal itu, Sayyidatuna Aisyah bertanya, "Siapakah orang-orang yang tidak dapat melihatmu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Yaitu orang-orang yang pelit." Sayyidatuna Aisyah kembali bertanya, "Lalu siapakah orang-orang yang pelit itu ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Yaitu orang-orang yang tidak mau membaca sholawat kepadaku ketika mendengar namaku. Allahumma sholli ala Muhammad." Imam Ad-Dibai menjelaskan pula di dalam karyanya, ketika Rasulullah SAW berjalan di antara para sahabatnya, beliau laksana bulan di antara bintang-bintang yang gemerlapan, dan bila berjumpa dengannya di malam hari, pancaran cahayanya membuat orang-orang seolah-olah tengah berada di siang hari. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi bahwa Sayyidatuna Aisyah berkata, dahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat terang bila beliau datang saat subuh atau permulaan malam atau di tengah-tengah manusia. Mereka pasti melihat kening beliau berkilau dengan cahaya. Subhanallah. Tidak hanya itu, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menjadikan apapun yang disentuh olehnya bisa bercahaya sesuai dengan kehendaknya. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim, dijelaskan bahwa suatu malam Rasulullah SAW keluar dari rumah menuju masjid untuk menunaikan sholat Isya. Ketepatan malam itu juga hujan turun dengan derasnya dan disertai petir. Kemudian Rasulullah SAW melihat Sayyidina Qatadah bin Nu'man dan bersabda, "Hai Qatadah, setelah engkau selesai sholat, tetaplah duduk di tempatmu hingga aku menyuruhmu." Selesai sholat, Rasulullah SAW menemui Sayyidina Qatadah dan memberikan sebuah tandan kurma dan bersabda, "Ambillah tandan kurma ini, ia akan menerangi jalan di depanmu 10 langkah dan di belakangmu 10 langkah." Lalu saat Sayyidina Qatadah pulang ke rumahnya, tandan kurma itu benar-benar menerangi jalannya hingga beliau sampai di rumah. Subhanallah. Demikianlah sifat fisik Rasulullah SAW.
Semoga kita dapat melihat keindahan dan kesempurnaan Rasulullah. Semoga kita bisa berjumpa dan bersama Rasulullah, baik di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan pula di dunia ini kita dianugerahi dapat berjumpa dengan Rasulullah walau dalam mimpi. Amin, amin ya rabbal alamin.